Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-allamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Gak nyongko iki pas tepak malam 17 Ramadan jane yo gak ngepasno. Kok pas membahas kaifiyatu inzalihi, mekanisme mudunnya Al-Qur'an sing istimewa ning ana ning bulan Ramadan. Jane yo gak ngepas-ngepasne angger sempatku ngono ae. Cuma saiki kok nepaki ngono lho, nepaki bulan Ramadan. Wis kaya alam mendukung gayane. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pembahasan kaifiyatu inzalihi, ini mekanisme diturunkannya Al-Quran itu ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, di dalam masalah yang pertama itu ada 3 kaul. Kaul yang pertama sudah dibahas. Ini kaul yang kedua. Jadi perkara mekanisme penurunannya Al-Quran dari Allah ke langit dunia, kemudian berangsur-angsur diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kaul yang pertama, dan itu yang paling asah katanya As-Suyuti, itu sudah disebutkan. Ini sekarang yang al-qaulus tsani. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaulus tsani utawi qaul kang nomor 2 ing dalem masalah yang pertama. Annahu iku sak temene Al-Qur'an unzila iku dipun turunaken apa Al-Qur'an diturunkan. Ngomong diturunaken iki maksudnya diturunkan, bukan keturunan. Ya yes, ngono kuwi lah, ndak enak nerjemah Jawaku gak apik soalnya. Ya kadang campur Jawa Indonesia. Unzila iku dipun turunkan apa Al-Qur'an ila sama'id dunya, ke langit dunia. Langit yang dekat. Fi 20 ing dalem 20. Ing dalem 20 apane Lailatul Qadrin? Pada 20 apa Lailatul Qadrin, yaitu 20 Lailatul Qadar. 20 kali Lailatul Qadar. Au salasin atau ing dalam 23 lan 23. Au khamsin wa 20 utawa selawe fi kulli lailatin ing dalam saben-saben wengi. Lailatul Qadar semua. Jadi ada yang bilang 20, 23, 25. Dan itu semuanya Lailatul Qadar. Wah, ini ya nek keliru sih. Keliru. Saya ulangi lagi. Ada yang lebih tepat. Jadi annahu sak temene Al-Qur'an ikunzila dipun turunkan. Ini naibul fa'ilnya disimpan dulu, nanti ada di belakang. Ma yuqaddiru ini naibul fa'il. Jadi kalau saya kembalikan, sebenarnya sama saja maksudnya, tetapi agaknya ini yang lebih tepat. Saya ulangi lagi. Annahu sa'tumani Al-Qur'an atau sya'an ya ndak apa-apa, cuma cocok di Al-Qur'an ya cocok. Unzila iku dipun turunaken ila sama'id dunya maring
langit dunia yang dekat ini fi isyrin ing dalem 20 lan sak piturute iku mang apa sing diturunkan ke langit dunia itu ma apa barang. Maksudnya Al-Qur'an yuqaddiru ingkang sampun mengukur atau memberi takdir sapa Allah inzalahu ing den turunakene ma fi kulli sanati ing dalem saben-saben tahun. Jadi selama 20 malam, 20, 23 dan 25 malam yang kesemua itu adalah malam Lailatul Qadar, dan itu sudah disepakati inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah itu yang jumlahnya 25, 20, 23, 25 itu diturunkan ke langit dunia dalam setiap tahun. Jadi setiap tahun, di setiap tahun bulan Ramadan jelasnya. Jadi gitu, tapi tetap dalam 20 atau 23 atau 25 malam di dalam setiap tahun itu sudah diturunkan di langit dunia. Mekanismenya bagaimana saya tidak punya pengetahuan tentang itu. Yang jelas dalam setiap tahun itu ada 1 bulan Ramadan, dan di setiap bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar, dan di dalamnya itu ada 20 malam, ada yang 23 malam, ada yang 25 malam. Jadi selama itu. Jadi kayaknya ini perbedaan ini seperti sudah dikatakan Asyuyuti bahwa 23, 20 atau 25 itu didasarkan pada jumlah tahun di mana Nabi diutus di dunia. Jadi satu malamnya senilai 1 tahun. Kapan itu terjadinya, bagaimana urutannya, rinciannya bagaimana, saya tidak tahu. Yang jelas begitu. Gitulah informasinya. Tidak bisa dipikir sampai jelebut ya Raisa. Jadi tetap hanya iman itu mungkin, karena kita tidak tahu. Yang bisa menjembatani ya hanya iman itu mungkin. Ya detailnya saya tidak tahu lah. Itu bisa cari logika sendiri. Setelah itu, setelah turun ke langit dunia itu, summa mongko nuli nazala mudun apa Al-Qur'an ba'da dzalika sak sampune mengkuno inzal. Mengkuno nuzul. Nah inzal iki istilahnya beda ning fikih. Jadi ke nuzul saja ba'da dzalika sak sampunipun nuzul iku summa mongko nuli nazala mudun apa Al-Qur'an ba'da dzalika sak sampune mengkuno mongso munajjaman hale berangsur-angsur atau dicicil. Munajjaman isim fa'il, jadi diturunkan dicicil. Itulah maksudnya berangsur-angsur fi jami'is sanati dalam semua tahun. Wa hadzal qaul lan utawi qaul menika zakaro iku sampun nyebut teng hadzal qaul al imamu sapa wong kang dadi imam nggih menika Fakhruddin dalam tafsir Fakhrur Razi tentunya, yang di dalam Al-Itqan ini nanti di akhir itu dikomentari bahwa tafsir ini itu katanya Ibnu Hayyan, bukan saya, yang dikutip oleh Asyuyuti itu fihi kullu syai', semua ada di tafsir Imam Fakhrur Razi illa tafsir, kecuali tafsir yang enggak ada. Enggak tahu itu redaksi ngeci apa gimana itu. Tapi Asyuyuti ngutip dari sana, dari Imam Fakhrur Razi itu. Menyebutkan sapa Imam Fakhrur Razi bahkan ing satu pembahasan. Faqala terus ngendika sapa Imam Fakhrur Razi, yahtamilu mungkin apa annahu sak temene Al-Qur'an kana iku ana apa Al-Qur'an iku yunzalu dipun turunaken apa Al-Qur'an fi kulli lailati qadrin ing dalem saben-saben malam Lailatul Qadar. Oh, keliru lagi saya ulangi lagi. Annahu sak temene Al-Qur'an yahtamilu mungkin annahu apa sak temene Al-Qur'an, maksudnya informasi
tadi itu mengandung kemungkinan gitu. Apa annahu sak temene Al-Qur'an kana iku ana apa Al-Qur'an yunzalu iku diturunaken fi kulli lailati qadrin ing dalem saben-saben malam Lailatul Qadar apa sing diturunkan ma apa barang maksudnya Al-Qur'an yahtaju kang butuhaken annasu sapa menungso ila inzalihi maring diturunkannya Al-Qur'an diturunkannya ma ila misliha maring saumpamane malam Lailatul Qadar minal lauhi saking Allah al-mahfud ila sama'id dunya ke menuju langit dunia. Jadi tetap obrolannya tidak bisa dipastikan, tetap Imam Fakhrul Razi ngomong mungkin karena memang saya kira otak tidak diberi kesempatan untuk jangkau ini. Kalaupun ada ya tetap sifatnya mungkin. Artinya tidak ada kepastian gitu. Mau ngotot ya kalau tidak berdasarkan riwayat ya tetap tidak bisa. Dan tidak ada memang. Nabi tidak pernah menjelaskan bagaimana mekanisme turunnya Al-Quran itu kecuali orang-orang sekitar Nabi yang membahasakan seperti sudah pernah disinggung bagaimana keadaan Nabi ketika Quran itu turun, hanya itu. Jadi namanya pembahasan. Mungkin kalau saya atau situ melihat kejadian waktu itu mungkin punya bahasa yang kurang lebih mungkin berbeda dengan yang sudah ada riwayatnya karena pembahasan mesti. Jadi membahasakan fenomena. Summa mongkonuli tawakofa mandek apa pembahasan maksudnya tuma tawakofa mongkonuli mandek sopo Imam Fakhrul Razi, maksudnya sampai di sini dia berhenti terus bertanya hal hadza aula awil awal, katanya. Hal apakah hadza utawi iki penjelasan aula iku langkung tepat atau langkung layak, lebih layak awil awal utawa sing pertama. Ini penjelasan ini yang lebih tepat atau penjelasan ini adalah penjelasan yang pertama. Kala ngendika sapa Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir, wa hadzal ladzi ja'alahu ihtimalan naqalahu al-Qurtubi an Muqatil bin Hayyan. Wa hadzalan utawi iki alladzi wa hadzal ladzi lan utawi iki alladzi yaiku barang, bukan khabarnya tapi wa hadzal ladzi enake piye iki, dijadikan khabarnya langsung ya bisa, tidak dijadikannya tidak apa-apa, kita pakai nakola saja karena belum memberikan informasi. Kalau hadza alladzi itu belum memberikan informasi, jadi wa hadzal ladzi lan utawi ikilah barang ja'ala ingkang dadosaken sapa Imam Fakhrul Razi ing alladzi ihtimalan sebagai kemungkinan iku nakola menukil huteng niku ihtimal Al-Qurtubi sapa Imam Al-Qurtubi an Muqatil bin Hayyan saking Muqatil bin Hayyan. Jadi kemungkinan yang disampaikan oleh Fakhrul Razi tadi itu katanya Ibnu Katsir itu adalah kemungkinan yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dari Imam Muqatil bin Hayyan. Wahakalan menceritakan ngikayahaken sapa Imam Ibnu Katsir al-ijma'ah. Ngapunten, keliru. Ini masih dalam konteks omongannya, maksudnya ngendikane Ibnu Katsir. Wahakalan menghikayahkan sapa Imam Al-Qurtubi al-ijma'ah. Katanya Imam Ibnu Katsir itu tadi. Jadi Imam Al-Qurtubi menghikayahkan al-ijma' ing ijma', konsensus, kesepakatan
ala annahu ing atase sak temene Al-Qur'an nazala iku mudhun apa Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus minal lauhil mahfuzi saking database-nya Allah yang kita sebut at-lauhil mahfuz, papan yang dijaga, mudune ila baitul izzati ke baitul izzah. Ya kalau diartikan dewi-dewi ya bait itu rumah al-izzah itu ya keagungan. Tapi ini sudah menjadi terma, sudah menjadi istilah. Jadi jadi kata majmu' lah. Sudah jadi nama Baitul Izzah. Bentuknya, sifatnya, luasnya, jaraknya saya tidak tahu. Karena ini bahasan-bahasan di luar pengetahuan saya. Baitul Izzah ya Baitul Izzah gitu sebenarnya. Tapi kalau totoannya ya di atasnya itu menurut tafsir-tafsir yang pernah saya baca itu ya Baitullah ke atas itu ada 15 rumah ke atas. Ada Baitul Ma'mur yang paling atas sendiri yang dekat dengan dunia namanya Baitul Izzah. Jadi ke atas itu ada 15 bait. Yang paling dekat yang ada di bumi Baitullah itu Al-Ka'bah itu. Ya gimana konsepnya ini kalau pakai konsep bumi bulat ya sulit membayangkan. Kalau pakai konsep bumi datar bisa. Mungkin perlu syahadat lagi itu. Kok kayaknya orang bilang bumi datar itu kembali ke 500 tahun yang lalu. Jadi tidak modern. Tapi kalau misalkan mau baca, memang sejak dulu kan konsepnya memang ada dua itu. Jadi ada yang bumi sebagai pusat, ada yang matahari sebagai pusat dengan banyak persepsi. Saya sama-sama nggak tahunya, jadi nggak ada yang pernah pernah tahu sesungguhnya bumi ini gitu. Saya kira itu ya. Saya juga enggak begitu penemuan-penemuan modern tentang la tanfuzuna ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi famfudu la tanfuzu illa bisultan. La tanfuzuna illa bisultan. Meskipun banyak itu yang menafsiri karena pada premis-premis yang sudah diakui benar, artinya sehingga ayat itu menjadi seolah-olah bertentangan dengan ilmu pengetahuan seperti sudah dibahas oleh Syihab itu. Jadi karena premis bahwa ada orang yang pernah menembus atmosfer itu, sehingga ayat ini illa bisultan diartikan ilmu pengetahuan sehingga orang bisa menembus ke sana. Tapi ulama lain bisultan itu diartikan izin. Kalau tidak ada izin dari Allah, tidak ada yang bisa. Hanya satu yang mungkin bisa dipercaya, mungkin karena apa ya kok malah bahas iki. Tidak, maksudnya memang kalau dibayangkan itu memang sulit kalau pakai bumi bulat gitu. Kalau pakai bumi datar mungkin bisa agak lebih jelas. Jadi terlepas dari apakah kita mengakui mana yang benar atau yang salah, tapi karena memang kita nggak pernah gitu. Kalau ja'ilun fil ardi khalifah seperti yang disinggung Cak Nun, ya ada benarnya juga. Kenapa kok fil ardi tidak yang lain? Dan bentuknya ardun, kata ardun di Al-Quran itu memang selalu mufrad, tidak ada yang berbentuk jamak. Arodi misalnya atau arodun itu mufrad semua. Yang dipilih ini apa? Jadi di diskusinya Cak Nun itu
Saya mendengar itu sudah debat banyak sekali itu, mulai dari protesnya malaikat sampai kenapa khalifahnya di bumi gitu. Itu sudah jadi debat panjang, termasuk nyinggung bah bulat, bah datar secara tidak langsung. Jadi ada hal yang memang nggak bisa kita pastikan. Jadi saya pribadi ya informasinya ini Baitul Izzah. Ya, tentang Baitul Izzah ini yang pernah saya baca seperti tadi saya sampaikan. Iku ning posisi ning dhuwure Ka'bah, terus itu sampai ke atas. Bagaimana bentuknya biaya ya sekarang saya. Ngono ae lah. Ya, jadi harus hasil penelitian ya tetap hasil penelitian. Maksudnya ada banyak hal yang sangat banyak yang tidak kita tahu lah, atau yang tidak saya tahu. Sangat banyak. Pokoknya sebatas lafadz saja, saya kembali lagi ke analisa lafadz saja. Masalah referennya, nah itu wallahu alam sudah. Maksudnya kalau tadi yang saya sampaikan itu, maksudnya itu hanya setahu saya gitu, setahu saya. Untuk yang lain-lain, karena nggak bisa bicara tanpa ada riwayat atau tanpa ada penelitian khusus yang mungkin bisa hasilnya bisa di share secara umum, mungkin gitu. Jadi Baitul Izzah fit sama dunia yang ada di langit dunia. Oke, kembali lagi. Oke, ini pendapatnya orang lain yang disampaikan oleh As-Suyuti di sini berdasarkan riwayat-riwayat atau kajian-kajian yang dulu sudah pernah menggagas ini. Baru sekarang As-Suyuti kultu ngucap sapa ingsun jare As-Suyuti wa mimman qala biqauli muqatilin wa mimman lan iku setengah saking wong qala kang ngendika sapa man biqauli muqatilin kelawan qaule Imam Muqatil di atas. Maksudnya termasuk orang yang berpendapat atau berkaul seperti kaulnya Imam Muqatil, termasuk Fakhrur Razi tadi itu, Al-Qurtubi ya, itu Al-Halimi utawi Imam Al-Halimi, wal Mawardi lan Imam Al-Mawardi. Nah, begitu. Di tafsirnya Imam Al-Mawardi itu sama posisinya. Jadi seperti yang dikutip oleh Ibnu Katsir ini. Wa yuwafiquhu lan menyesuai, maksudnya bersesuaian hu ing qaulnya Muqatil qaulu Ibnu Syihab sapa qaulipun Imam Ibnu Syihab. Akhirul Qur'ani ahdan bil arsy ayatud dain. Ini hampir sama. Jadi akhirul Qur'ani utawi terakhir Al-Qur'an apa ni ahdan mongsone atau perjanjiannya bil arsy di arsy. Ayatud dain adalah ayat tentang hutang. Titik sampai di sini. Tapi tetap As-Suyuti sudah ngomong di depan bahwa al-qaul al-ashah ya al-qaul awal tadi itu. Al-qaulu tsalis utawi qaul ingkang nomor 3 inggih menika annahu sak temene Al-Qur'an ubtudia iku dipun wiwiti inzaluh apa dipun turunakane Al-Qur'an fi Lailatul Qadri di malam Lailatul Qadar. Summa mongko nuli nazala mudun apa Al-Qur'an ba'da dzalika sak sampunipun mengkono mudune ning Lailatul Qadar munajjaman hale dipun cicil, maksudnya berangsur-angsur fi auqatin ing dalem pira-pira waktu mukhtalifatin kang beda-beda min sairil auqati saking sisanipun pira-pira waktu. Wa bihilan kelawan kaul menika kala ngendika sapa Asy-Sya'bi wa Asy-Sya'bi, maksudnya Imam Asy-Sya'bi mengatakan seperti tadi itu, seperti ini. Jadi kalau misalkan ingin dilihat perbedaannya tiap kaul itu hanya terletak di perbedaannya di setelahnya turun sekaligus di malam Lailatul Qadar, itu perbedaannya. Bahwa Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar itu sudah jelas mufakat. Karena tidak turun di selain malam Lailatul Qadar pertama kalinya sebelum ke langit dunia. Itu kesatuan pendapat dari 3 qaul ini. Mengenai setelah Lailatul Qadar itu mau 2-3 tahun 20 itu masih banyak perdebatan.
Kala ngendika sapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari ing dalam syarahnya sahihnya Imam Bukhari. Imam Ibnu Hajar kan memang mensyarahi sahihnya Bukhari. Ngendikan Imam Ibnu Hajar, wal awwal lan utawi qaul kang awal as-sahih nggih menika ingkang sahih al-mu'tamadu ingkang kena dipun gondeli. Kala ngendika sapa Imam Ibnu Hajar, wa hakalan sampun menceritakan Al-Mawardi sapa Imam Al-Mawardi qaulan Rabi'an ing qaul kang nomor 4. Jadi qaul yang nomor 4. Apa itu annahu? Isini qaul yang nomor 4 ini adalah annahu, atau qaulan Rabi'an ini jadi cerita dan badalnya itu adalah annahu nazala. Karena kalau dijadikan isinya qaulan Rabi'an mestinya bacanya innahu, mestinya gitu. Annahu sak temene qaul Rabi' atau annahu sak temene Al-Qur'an nazala iku mudun apa Al-Qur'an minal lauhil mahfuz, dari lauh mahfuz. Sudah jadi istilahnya jumlatan wahidatan sekaligus. Terus informasi kedua, wa annal, yang pertama annahu nazala minal lauhil mahfuz jumlatan wahidatan. Wa annal hafazata, dan yang kedua isinya qaulan Rabi'an itu annal hafazata sak temene malaikat hafazah. Hafazah ini secara bahasa memang jamak dari kata hafid, tapi sudah menjadi istilah itu. Jadi malaikat hafazah gitu saja. Tak ruwet-ruwet, Mas. Jumlahnya banyak jelasnya karena jamak taksir. Wa annal hafazata lan sak temene malaikat hafazah iku najamat, menurunkan secara berangsur sapa hafazahu ing Al-Qur'an ala Jibril ing atase Jibril fi 20 lailatan ing dalem 20. Apane lailatan wengi ini? Wengi sing piye ya? Wengi sing Lailatul Qadar. Jelas itu. Terus wa anna Jibril lan sak temene Jibril najama iku menurunkan secara berangsur-angsur atau mencicil turunnya Al-Qur'an sapa Jibril, menurunkan secara berangsur-angsur sapa Jibril hu ing Al-Qur'an ala nabi ing atase Kanjeng Nabi fi 20 sanatan ing dalem 20 tahun. Jadi dari Lauh Mahfuz ke malaikat hafazah, malaikat hafazah ke Jibril, Jibril menurunkan secara berangsur-angsur dalam 20 tahun. Malaikat hafazah ke Jibril 20 malam. Jibril ke Nabi Muhammad 20 tahun. Gitu. Meskipun banyak persepsi. Tadi sudah dibaca Isrina sanatan, ada yang Salasin wa Isrin, ada yang 23 25 itu malamnya. Tapi itu dipengaruhi dengan persepsi tentang fakta sejarah Nabi Muhammad itu diutusnya itu berapa lama gitu, dari awal risalah sampai akhir Nabi Muhammad di Madinah itu. Tapi Asyuti berkomentar, wa hadza utawi menika qaul Rabi' aidon uga gharibun, iku aneh, gharib, qaul kang gharib. Wal mu'tamad lan utawi sing mu'tamad, katanya Imam Ibnu Hajar sing bukan Asyuti, karena ini masih qaulnya Imam Ibnu Hajar. Wal mu'tamad lan utawi kang kena den gondeli anat qaul kang kena den gondeli qaul kang mu'tamad iku anna Jibril sak temene Jibril kana iku ana sapa Jibril iku biasa iku yu'ariduhu biasa yu'ariduhu menyodorkan sapa Jibril hu ing Al-Qur'an fi Ramadan pada bulan Ramadan, atau hu ing Nabi Muhammad menyodorkan kepada Nabi Muhammad. Tapi bahasa Urdah ini biasanya itu setoran gitu. Jadi saling setor, Nabi Muhammad membaca ke Jibril, Jibril membaca kepada Muhammad. Setelah Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengulangi membaca kepada Jibril. Tu yu'ariduhu namanya. Piye nek sebagai pokok gitulah. Fi Ramadan pada bulan Ramadan. Mu'aradahnya itu bima kelawan barang yang zilu kang mudun. Sapa Jibril bi kelawan gawa emah
alaihi mudune ning di alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad fi tulis sanati ing dalem dawane taun. Jadi tidak njur menang Jibril itu, akan banyak nanti riwayatnya. Jadi Jibril itu turun ya bawa wahyu setoran yang kemarin lagi, Nabi ngulangi lagi yang kemarin gitu. Jadi tidak sekali. Nanti ada tujuannya kenapa kok begitu, kok berangsur-angsur. Karena memang digugat sama orang-orang. Piye tau Quran itu turun nyicil. Mbok koyok kitab-kitab biyen turun blak, gak usah nyicil. Cash. Itu nanti ada yang begitu urusannya. Titik waqala lan ngendika sapa Abu Syamah ta Abu Syamah. Ngendikane Abu Syamah ka'anna sahibah hadzal qauli kaya-kayane sahibah hadzal qauli pemilik qaul menika aroda iku menghendaki sapa sahibu hadzal qaul al-jam'a ing mengharmoniskan, mengumpulkan maksudnya mengharmoniskan bainal qaulaini ing antarane dua qaul al-awwali sing pertama wa tsani lan sing nomor loro. Jadi sepertinya ingin mengkombinasikan yang mengatakan tadi itu. As-Suyuti berkomentar, qultu ngucap sapa ingsun hadzal ladzi hakahul Marwardi, hadzal ladzi utawi ikilah barang, maksudnya riwayat haka ingkang sampun menceritakan ing alladzi al-Mawardi sapa Imam al-Mawardi iku akhraja sampun mentakhrij ing alladzi sapa Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim min tariqid Dhahhak saking jalur Imam Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas kala ngendika sapa Ibnu Abbas nazala sampun mandap Al-Qur'an apa Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus min indillahi saking ngersanipun Allah minal lauhil mahfudzi dari lauh mahfud saking lauh mahfud ila safarati menuju malaikat safarah. Ini sekali lagi istilah lagi. Kalau safarah ya perjalanan. Tadi kita sudah dengar ada malaikat hafadzah, malaikat tukang jaga. Jaga apa? Jaga Quran. Gitu. Kalau ini malaikat safarah, malaikat yang tukang jalan, travel mungkin ya. Jadi ya bahasa kita gimana menjelaskan ki? Yo malaikat safarah ngono wae wis. Al-kirami ingkang mulya al-katibina ingkang tugase nulis. Teng pundi niku malaikat posisine malaikat safarah fis sama'id dunya di langit dunia yang dekat dengan langit kita yang bisa kita lihat itu. Fanat jamat mongko nulih mencicil, maksudnya menurunkan secara berangsur-angsur hu ing Al-Qur'an as-safaratu sapa malaikat safarah ala Jibril ing atase Sayyidina Jibril isyrina lailatan selama 20 malam. Itu setelah itu dicicil oleh malaikat safarah itu ke Jibril. Baru wanat jama menurunkan jamalan menurunkan secara berangsur-angsur hu ing Al-Qur'an sapa Jibril Sayyiduna Jibril menurunkan Al-Qur'an ala Nabi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mongsone isyrina selama 20 napane sanatan taune. Itu tetap hafadzah ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad. Jadi di sini kalau di Al-Qur'an kan wa inna yauman inda rabbika, gimana itu ayatnya itu? Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Kalau di Al-Qur'an itu kan sehari bagaikan dihitungnya itu 1000 tahun. Ka alfi sanatin mimma ta'udun. Jadi 1000 tahun. Seharinya Allah itu bisa 1000 tahun. Ya, gitu mimma ta'udun. Hitungan manusianya. Ya mungkin perlu memperdalam kajian tentang ruang dan waktu itu lagi mungkin. Ya dzaraf makan, dzaraf zaman lagi. Konsep waktu itu. Jadi kayaknya menarik itu kalau situ coba cari, bisa saya di-share, dikasih shareannya lah, situ saja yang cari pembahasan tentang waktu itu
sehingga bisa lebih diterima generasi milenial atau generasi Z sekarang yang otaknya sudah sangat dekat dengan Google, agar bisa ditransmisi Al-Quran agar lebih bisa diterima gitulah. Kan hanya pembahasannya saja. Kalau teknologinya kita punya ya mungkin kita tidak bertanya-tanya karena tidak tahu itu tadi. Jadi bertanya-tanya. Ya setahu saya beginilah. Oke, saya tidak bisa menjangkau melebihi apa yang saya tahu. Tambihatun. Wallahu a'lam bishawab. Tak terus nih wae lah. Itu tambihatun. Jadi ini skemanya itu kaifiyatu inzalihi itu ada beberapa masalah. Masalah pertama mengandung 3 kaul. 3 kaul sudah disebutkan. Dan di dalam masalah pertama ini ada tambihat, ada tadnib, ada far'un. Jadi tambihat semacam tambahan gitulah. Atau peringatan maksudnya ya tambahan. Perlu digarisbawahi tambihat itu. Nanti ada tadnib. Tadnib itu memberi ekor pembahasan. Jadi ada yang perlu dilanjutkan pembahasannya, itu ada di tadnib nanti. Terus setelah itu ada lagi far'un, ada pencabangan. Jadi mungkin ini bisa dipelajari istilah-istilah yang dipakai Asyuti dalam menulis. Jadi mungkin pedoman penulisan karya ilmiahnya Asyuti itu kan memang tidak ada dulu. Jadi dia bikin pedoman sendiri. Tapi ini istilah khas. Meskipun pernah dipakai di kitab-kitab lain, tambih pernah, tadnib yang mungkin jarang. Kalau far'un pernah, faidatun. Jadi di dalam pembahasan itu, kalau pembahasan jalur pokok, tetap al-mas'alatul ula, al-mas'alatul tsaniyah. Di dalam mas'alatul ula ada tambihat yang mungkin perlu digarisbawahi gitu. Setelah itu ada yang perlu dilanjutkan ekornya dari pembahasan masalah pertama itu sehingga disebut tadnib. Kemudian ada yang perlu dikasih cabang sehingga ada far'un nantinya gitu. Wes, ini saya lanjutkan tambihatun tawi iki biro-biro tambahan yang perlu digarisbawahi. Tambihat peringatan maksudnya tambahan gitulah. Yang perlu digarisbawahi. Tambahan yang pertama, al-awwal utawi tambahan kang pertama. Tambihun al-awwal. At-tambihu al-awwal. Iku lafat qila as-sirru fi inzalihi. Lafat qila as-sirru fi inzalihi. Qila dipun ngendikaaken atau konon dipun ngendikaaken, tidak jelas siapa yang ngomong nih. Disembunyikan atau memang sudah diketahui, saya tidak tahu motifnya Suyuti. Yang jelas qila dipun ngendikaaken as-sirru utawi rahasia fi inzalihi ing dalem dipun turunaken Al-Qur'an jumlatan sekaligus ilas sama dunya ke langit dunia. Rahasianya adalah iku tafkhimu amrihi, menghebatkan atau menebalkan, maksudnya gitu, mengagungkan amrihi perkaranya Al-Quran. Jadi menebalkan itu maksudnya ya mengagungkan Al-Quran. Entah saya nggak bisa jelasin, maksudnya diturunkan sekaligus. Belek itu adalah bentuk pernyataan bahwa Al-Quran itu betul-betul agung dan betul-betul hebat. Saya nggak bisa jelasin itu. Maksudnya saya nggak ngaduk. Maksudnya itu ya. Mungkin anu ya. Kalau saya ada dikasih Tuhan rezeki sing langsung blek itu lebih agung daripada rezeki yang dicicil gitu mungkin. Terus kenapa ada dicicilnya gitu, tapi nanti akan dibahas. Pokoknya itu tujuannya adalah mengagungkan Al-Quran.
Jadi karena Al-Quran itu agung, yang pertama harus diturunkan tanpa terpisah utuh. Selain mengagungkan Al-Qur'annya juga wa amriman, dan mengagungkan perkaranya orang. Maksudnya Nabi Muhammad nazala kang mudun apa Al-Qur'an alaihi ngatasim man. Jadi Al-Qur'annya diagungkan, orang yang diturunkannya juga diagungkan. Nah, wujud pengagungannya itu piye? Wa dzalika lan utawi mengkunu tafkhim iku bi i'lami sukanis samawati as-sab'i nggih menika kelawan pemberitahuan kepada sukanis samawati sab'i, penduduk langit 7. Waktu penduduk 7 langit itu dikasih pengumuman oleh Allah, diumumkan kabeh. Isinya pengumumannya anna hadza satamani iki Al-Qur'an akhirul kutubi, adalah paling akhirnya piro-piro kitab al-munazzalati kang den turunaken ala khatamir rusli ing atase penutup para rasul. Kanggo sapa? Li asyrafil umami, kanggo paling mulyane umat. Konsep kemuliaan bagaimana? Situlah yang jelasin. Sudah saya pikir terus tahu. Nggak bisa saya satu-satu mikir terlalu panjangnya. Pokoknya saya baca aja. Qad qarrabnahu ilaihim linunzilahu alaihim. Qad qarrabna, teman-teman wis nyedekaken sapa ingsun Allah hu ing Al-Qur'an ilaihim nang umat. Tujuane linunzila, supaya iso menurunkan sapa kita Allahu ing Al-Qur'an alaihim ing atase para umat. Jadi didekatkan dari Lauh Mahfuz yang begitu jauh, didekatkan ke langit dunia. Baru kemudian secara berangsur-angsur diturunkan kepada asyrafil umam. Di naskah yang saya pegang itu ada yang tidak pakai ba, jadi di sini korrobenahu. Tapi kalau di naskah Al-Itqan cetakan Darul Fikr yang kuno itu, yang saya pegang itu bukan ba tapi ya. Jadi ada kemungkinan bacanya qad qaraynahu atau qaraynahu, telah menjadikan jamuan seperti suguhan gitu. Kami hu ing Al-Qur'an ilaihim nang para umat asyrafil umam itu tadi. Jadi jamuan. Tapi kayaknya yang lebih tepat itu ya qarrabnahu sepertinya. Oke. Walaula annal hikmatal ilahiyah, andaikan bukan karena saat temene al hikmah al ilahiyah, kebijaksanaan Allah al ilahiyah kang bangsa kepangeranan, iktadat iku nuntut apa al hikmah al ilahiyah wusulahu ing sampainya Al-Qur'an ilaihim nang asyrafil umam munajjaman, hale dipun turunaken berangsur-angsur bihasabil waqa'i, kelawan hitungane pira-pira peristiwa, maksudnya sesuai peristiwa. Kalau bukan karena ada hikmah Allah yang menuntut atau yang memastikan bahwa Al-Qur'an itu akan turun secara berangsur-angsur sesuai peristiwa yang ada di bumi, andaikan bukan karena itu lahu bitobi, yakti bakal dipun turunaken bihi opo kelawan Al-Qur'an ilal ardi nang bumi jumlatan sekaligus. Andaikan bukan karena hikmah itu wis diblekno ning Qur'an. Ing bumi iki kasairil kutubi kaya dene sisane kitab-kitab, maksudnya kitab-kitab lain al-munazzalati yang diturunkan qablahu saderenge Al-Qur'an. Andaikan bukan karena hikmah itu ya sudah diblekno pisan Gusti Allah. Tapi karena ada hikmah itu, maka Quran itu parkir dhisik ning sama itunya itu. Entah bagaimana pembahasannya wis sampean olah ya. Walakinnallaha lan satemene Allah, tetapi walakinnallaha lan tetapi ni Allah bayana iku bedakno sapa Allah bainahu ing antarané Al-Qur'an wa bainaha lan ing antarané al-kutub atau sairil kutub al-munazzalah qablahu. Tapi Allah membedakan antara Al-Qur'an dengan kitab-kitab sebelumnya.
karena memang berbeda, bahkan cara turunnya pun harus berbeda gitu. Faja'ala terus ndadosaken sapa Allah lahu kadui Al-Qur'an al-amraini ing dua fase, dua perkara, maksudnya dua fase. Yang pertama inzalahu diturunkannya Al-Qur'an jumlatan sekaligus, tsumma mongko nuli inzalahu diturunkannya Al-Qur'an mufarraqan hale terpisah-pisah atau berangsur-angsur. Jadi memang dibedakan dengan kitab yang dulu. Nabinya berbeda, kitabnya berbeda, mekanisme penurunannya pun berbeda. Apa tujuannya? Kenapa kok dibedakan seperti itu? Tasyrifan krono mulyakaken lil munazzali alaihi kadwi wong kang den turuni alaihi opo ing atase arti. Untuk muliakan Nabi Muhammad maksudnya. Titik zakaro sampun nyebutaken dalika ing mengkono-mengkono kaul sapa Abu Syama ta Abu Syama fil Mursidil Wajiz ing dalam kitab Al Mursidul Wajiz. Wa qala lan ngendika sapa Al Hakim Imam Al Hakim wa qala lan ngendika sapa Al Hakim Imam Al Hakim At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi ngendikane unzila sampun dipun turunaken Al-Qur'anu apa Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus ila sama'id dunya di langit dunia yang dekat ini ya. Alasannya tasliman krono nyerahaken minhu saking Allah lil ummati kadue umat nyerahaken apa ma ing barang kana kang ana apa ma abroza iku luweh tampak luweh ketok luweh nggih luweh tampak lahum kadue umat apa ma iku sing luweh tampak iku minal hafzi saking nasib baik atau bagian istimewa bima ba'athi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kelawan waktu atau tempat diutusipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang untuk menampakkan itu, jadi menyerahkan sesuatu yang nasib baik, kabar baik dengan diutusnya Nabi Muhammad itu. Wadzalika jelasnya bagaimana? Wadzalika lan utawi mengkono-mengkono wujudnya tasliman min hulil ummati makana abrazalahum itu annabi asatahu iku sak temene diutusnya Nabi Muhammad kanat iku ana apa bi'sah iku rahmatan dadi rahmat. Diutusnya itu dadi rahmat. Itu maksudnya nasib baiknya. Tidak laknatnya. Turunnya Nabi Muhammad tidak sebagai tanda diturunkannya rahmat. Tidak dijadikan tanda sebagai diturunkannya laknat. Berbeda dengan nabi-nabi lain atau rasul-rasul lain yang kalau sudah konangan ada rasul diutus, ini umat sudah berprasangka buruk. Alamat ini mari ini seksa teko, mesti gitu. Terlihat di surat Yasin itu ya begitu. Nabi Musa ya begitu, terus Nabi Saleh ya begitu, Nabi Nuh itu ya begitu. Jadi begitu konangan Nabi menyampaikan risalahnya, ini sudah berprasangka itu para kaumnya itu. Iki siksa neh ngono. Qalu tayyarna bik. Qalu inna tatayyarna bikum. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Nabi sampean nggih sial tok. Gak mandek dakwah tak bendoki marine. Ngono wis. Pokoknya Nabi sial berarti gitu. Nabi Muhammad enggak. Bahkan banyak hal yang kita tahu di maulidnya Nabi itu. Dari lahirnya Nabi sampai diutusnya itu memang mungkin ya yang menganggap bahkan Abu Lahab pun senang kepada Nabi itu. Jadi ada banggalah di dalam hati salah satu keluarganya ada yang diangkat jadi Nabi. Ya mungkin kebanggaannya melebihi keluarga yang
sebagai keluarga kebanggaannya melebihi kalau ada misalkan keluarganya salah satu keterima PNS, itu kan bangga bukan main, atau keterima sebagai polisi tanpa sogok, keterima sebagai TNI tanpa sogok, itu kan bangganya itu baru diterima itu, apalagi baru diangkat jadi TNI atau diangkat jadi PNS, kan bangga. Itu sempat seperti itu Abu Lahab, Abu Jahal gitu, yang terkenal memusuhi Nabi, bahkan itu sempat bangga sebenarnya dalam hati. Fa innahum la yukadzibunaka walakinna dzalimina bi ayatillahi yajhadun. Jadi mereka itu nggak bisa kata ngomong Nabi Muhammad ngapusi ku gak iso, sing gelari alamin yo wong-wong dhewe. Kok sedeng Nabi Muhammad mendeklarasikan kenabiannya atau kerasulannya itu kok ngomong Muhammad ngapusi, ra iso jane. Duduk kuwe Muhammad jane fa innahum la yukadzibunaka. Mereka itu sebenarnya percaya sama kamu Muhammad, ndak menganggap kamu bohong. Tapi jane piye wong wis apa jenenge wis persoalan lain gitu, jadi tetap gak mau iman gitu. Ya iman ndaknya tetap Allah sebenarnya yang tahu Abu Lahab atau apa, tapi memang diutusnya Nabi Muhammad itu memang rahmat memang, dan itu jelas dirasakan oleh yang percaya dan tidak percaya, itu jelas ada banyak lah di sejarah itu wakeh ya gitu. Titik falamma moko semangsane kharajat metu ar-rahmatu apa rahmat bifathil babi kelawan terbukanya pintu. Begitu rahmat itu keluar dan pintunya terbuka gitu maksudnya. Ja'at moko tumeka apa rahmat tadi itu teko membawa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, membawa Nabi Muhammad wabil Qur'an, lan membawa Al-Qur'an. Titik faudi'a terus dipun teletakkan Al-Qur'an apa Al-Qur'an bi baitil izzati di baitul izzah fis sama'i dunya, di langit dunia yang dekat ini. Tujuannya liyadkhula supaya melebu apa Al-Qur'an fi haddid dunya, ing dalam batas dunia di atas itu. Kita enggak pernah tahu saya, tapi ada haddid dunya, ada batasnya. Enggak ada yang bisa itu nembus itu. NASA itu kemarin 2015 itu kayaknya saya lihat videonya, itu mau bikin pesawat yang tahan atmosfernya. 2015 kayaknya. Iya, mau bikin pesawat yang tahan atmosfer karena sudah terbukti, sudah dianalisa secara ilmiah, apa panasnya atmosfer itu makin ke atas makin namanya so'adu ilas sama, itu memang terbukti itu makin ke atas orang makin sesak, sama dengan orang kalau terus ke bawah di bumi juga tekanannya itu makin sesak. Jadi ke atas sesak, ke bawah sesak. Ya di bumi ini yang standar. Itu mau bikin pesawat yang tahan terhadap panas atmosfer itu. Ada tingkatannya, bukan makin ke atas. Baja pun bisa leleh. Itu mau bikin pesawat yang tahan atmosfer. Ada yang komen di bawahnya. Ya, yang ngasih video itu, maksudnya video itu dikomentari gitu. Katanya sudah sampai bulan bro, kok masih mau bikin pesawat tahan atmosfer? Ya, ada, ya mungkin karena saya nggak punya perangkat untuk bisa membuktikan itu, jadi saya cuma lihat gitu saja, kok kayaknya masuk akal. Tapi yang nggak masuk akal bukan berarti tidak ada. Jadi memang fi haddid dunya, ada batasnya, memang di situ ada batasnya. Mungkin ya atmosfer itu sepahaman saya, mungkin situ berbeda, ya enggak apa-apa, saya enggak tahu ya. Oke, pokoknya tujuannya turun ke Baitul Izzah agar lebih dekat dengan di dunia, supaya Al-Quran bisa masuk ke batas dunia itu. Waudi'at, lan kemudian dipun letakkan an-nubuwatu apa kenabian fi qalbi Muhammadin, di hatinya Nabi Muhammad.
Wajah alan tumeka maksudnya tumeka itu tumeka sapa Jibril rawuh sapa Jibril birisalati kelawan gawa kerasulan, tugas kerasulan, sumal wahyi kemudian kelawan gawa wahyu. Ka'annahu kaya dene Allah taala iku aroda menghendaki sapa Allah taala ayu sallima ing yen to menyerahkan sapa Allah hadzi rahmatah ing rahmat menika allati kang kanat ana apa iku allati hafza hadzil ummati dadi nasib bagian nasibnya umat ini minallahi dari Allah ilal ummati teng umat. Jadi seolah-olah memang ingin Allah langsung menyerahkan itu kepada umat ini, jadi didekatkan ke dunia itu. Oke, selanjutnya titik. Wa qala lan sampun ngendika sapa As-Sakhawi Imam As-Sakhawi fi Jamalil Qurra ing dalam kitab Jamalil Qurra fi nuzulihi ngendikane Imam As-Sakhawi fi nuzulihi ila sama'id dunya jumlatan iku ing dalem mudune Al-Qur'an ila sama'i teng langit dunia ini jumlatan sekaligus takrimu bani Adam utawi mulyakno bani Adam. Jadi turunnya Al-Qur'an ke langit dunia itu adalah wujud pemuliaan bani Adam. Walaqad karramna bani Adam itu antara lain turunnya Al-Qur'an ke langit dunia ini. Karena bani Adam hanya ada di bumi sini. Tidak ada bani Adam di Mars kalau itu bisa kita terima. Mars apa planet Pluto dan lain sebagainya itu memang nggak ada maksudnya belum ada informasi tentang itu. Saya nggak tahu adakah makhluk di sana yang katanya terakhir ini akan ada tamasya ke sana dari NASA ke mana, ke Mars atau kemana itu mau bikin rumah di sana seperti isu-isu sebelumnya yang mau menghindari kiamat itu sebelum tahun 2012 itu ya turunnya. Jadi wujud turunnya di langit dunia itu adalah wujud takrim Bani Adam. Bani Adam adanya di dunia, jadi didekatkan ke langit dunia itu. Nomor 2 wa ta'zimu sya'nihim. Jadi yang pertama takrimu Bani Adam, kedua ta'zimu sya'nihim, ngegungaken sya'nihim perkarane Bani Adam, maksudnya segala sesuatu tentang Bani Adam itu diagungkan lewat turunnya Quran ke langit dunia itu indal malaikati di sisi malaikat. Karena memang sejak cerita di Al-Baqarah itu kan memang manusia tetap diunggulkan daripada malaikat. Karena malaikat sudah pasti, iblis sudah pasti, manusia ini yang belum pasti. Atau selain manusia makhluk sudah jadi, tapi manusia makhluk yang belum jadi, seperti itu sudah tahu dari kajian-kajian filsafat itu. Jadi ini sesuailah dengan keterangan Al-Quran itu. Kenapa Tuhan kamu menjadikan Adam makhluk yang akan bikin tumpah darah, pecahnya perkelahian, pertikaian. Apa tidak cukup kami bertasbih? Itu kalau Cak Nun ngulas kan bagus sekali itu. Ini pertanyaan berdasarkan pengalaman empirik atau pertanyaan berdasarkan kekhawatiran futuristik gitu katanya Cak Nun. Ya repot juga kan, kita nggak punya pengetahuan itu. Ya wes sebatas tanya seperti itu saja. Karena mungkin pertanyaan lebih penting daripada jawaban. Yang ketiga setelah takrim ta'zim wa ta'rifuhu. Yang ketiga ini memperkenalkan kepada Bani Adam inayatallah ing perhatian Allah bihim terhadap Bani Adam wa rahmatu lan memperkenalkan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah lahum kangge Bani Adam. Memang yang paling dicintai Bani Adam. Meskipun kata malaikat banyak yasfikud dima, banyak menumpahkan darah, tapi terus terang makhluk yang betul-betul disayang itu ya antara lain memang Bani Adam oleh Allah. Jadi
Mungkin wayang ya yang bisa menjelaskan posisi Adam itu. Waktu itu ada Cak Nun, ada Kiseno, ada Kisapa satu lagi dalang itu. Jadi nerangke silsilah wayang ya. Sampai mendhuwur, sampai pungkasannya ono ndek Semar, Togok ambek sapa itu. Nah itu ke bawah ini kan raja-raja itu. Terus banyak manusia-manusia yang lain. Jadi Semar ada di situ salah satunya. Nah di atasnya sebenarnya ada Adam ternyata gitu. Jadi semua yang bertikai memang anak cucu Adam. Katanya si dalang itu kayaknya memang Adam itu yang istimewa daripada yang lain. Ya di dalam tanda kutip tentunya tidak bermaksud merendahkan yang lain karena sama-sama ciptaan Allah. Tapi memang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, memang istimewa semua, istimewa, unik. Memang unik. Yang tidak pasti itu memang kadang-kala unik. Beda sama yang malaikat pasti baik, iblis pasti buruk, atau tidak pakai kategori baik dan buruk. Yang penting dua makhluk itu, malaikat dan iblis, itu sudah jadi semua. Malaikat yang belum jadi, betul. Manusia yang belum jadi proses. Dari lahir sampai mau mati itu memang proses istimewa. Istimewanya mungkin karena unik itu tadi. Unik. Makhluk Tuhan yang unik di bumi ini. Istimewa. Ya saya lanjutkan. Walihadzal makna lah, karena makna inilah, makna maksudnya karena alasan inilah gitu. Jadi karena tujuan Al-Quran itu diturunkan di langit dunia secara sekaligus itu takrim, ta'zim dan ta'rif. Karena alasan inilah amaro, maka memerintahkan sapa Allah bisa bu'ina alfan 70.000 minal malaikati dari para malaikat, merintahkan antusyai'a ing yento mengiringi sopo 70.000 malaikat itu surat al-an'am ing surat al-an'am. Jadi diiringi 70.000 malaikat dari mulianya Al-Quran ini. Sehingga ini bisa, kalau lawan pengetahuannya itu adalah orang Yahudi, mungkin bisa ini, karena yang cerdas mereka. Malaikat saja bisa diakali, Tuhan saja dibantah. Mungkin mirip seperti yang ceritakan Cak Nun tentang orang Madura itu. Jadi ini nggak ada kemungkinan keliru nih Al-Quran, atau dicolongkah, dihapuskah satu hurufnya atau titiknya atau apanya gitu ya. Ini untuk menghilangkan kemungkinan itu 70.000 malaikat ya, yang disuruh jaga. Dan sulit kalau logikanya yang dilawan adalah logika orang Yahudi ya. Mungkin itu bisa tertepis gitu. Bahkan di Al-Quran ada yang informasikan mangkana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik, dan seterusnya itu. Itu kan karena memang kenal betul orang Yahudi sama Jibril itu, kenal betul. Sama malaikat-malaikat itu kenal betul orang Yahudi. Maksudnya kosmologi keilmuan yang seperti itu tuh mereka punya. Jangan-jangan memang yang banyak pengetahuan memang orang Yahudi itu. Sampai sekarang memang cerdas-cerdas gitu. Beda kalau keturunan orang Indonesia mungkin. Logika pikir orang Jawa atau Indonesia secara menyeluruh yang rodok-rodok liya itu mungkin berbeda. Jadi untuk melawan itu mungkin ya. Oke, titik. Wazadalan nambahaken sapa Allah Subhanahu wa taala fi hadzal makna, dalam makna menika, dalam alasan menika gitu ya. Bi an amara kelawan yen to amara merintahaken sapa Allah Jibril lateng Jibril, merintahaken bi imlaihi kelawan ngimlaaken Jibril mengimlakan kepada siapa? Alas safarati, kepada malaikat safaroh al-kirami kang do mulya,
Terus setelah mengimlakkan wa insakhihim lan menyalinnya malaikat as-safarah itu iyahu nang Al-Qur'an. Wa tilawatihim lan membacakan wa tilawatihim lan wacoane malaikat safarah itu lahu nang Al-Qur'an atau lahu kepada Jibril. Bisa jadi begitu. Jadi iyahu insakhihim iyahu juga iyahu ke Jibril juga bisa, maksudnya insakhihim malaikat itu menyalinkan Al-Quran untuk Jibril dan juga membacakan Al-Quran untuk Jibril. Jadi Jibril mengimlakkan, kemudian disalin oleh malaikat, kemudian dibaca lagi oleh malaikat dan disaksikan oleh Jibril. Jadi cara wong nggambarkan kemungkinan keliru itu gak ono lah. Quran itu orisinil gitu ya, mulai dari awal untuk menggambarkan itu. Seperti Imam Asy-Syafi'i mengimlakkan kitab Ar-Risalah atau mengimlakkan kitab Al-Um kepada Imam Rabi atau Al-Muzanni. Setelah diimlakkan, Imam Rabi ini yang dinyatakan naskah paling akurat dari Imam Syafi'i itu membacakan lagi kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i membacakan, ditulis oleh Imam Rabi. Imam Rabi membacakan lagi, didengarkan oleh Imam Syafi'i. Yang sampai sekarang bisa kita baca kitab Ar-Risalah itu memang agak gila Syafi'i itu. Jadi turunnya ilmu hadis itu dari situ. Turunnya ilmu bahasa dari epistemologinya Imam Syafi'i itu, Ar-Risalah itu. Jadi inspirator. Sebelum itu ya mungkin ilmu hadis diremehkan, banyak ilmu riwayat diremehkan sebelum Imam Syafi'i itu kan lawannya ada Mu'tazilah, ada apa. Jadi sejak Risalah itu banyak menginspirasi, banyak sekali. Ibnu Faris itu bikin kamus yang begitu gila juga, ngomongnya dari Imam Syafi'i. Banyak lah itu Imam Syafi'i memang keren, memang ahli bahasa betul. Oke, saya kira gambarannya seperti itu. Imam Syafi'i dengan Imam Rabi muridnya sama Imam Muzanni itu. Terus kala ngendika sapa Imam As-Sakhawi wa fihi aidan wa fihi lan iku ing dalem nuzulil Qur'ani ila sama'i jumlatan wahidah. Jadi hinya itu baliknya ke nuzul. Wa filan iku ing dalem nuzul aidon uga at-taswiyatu utawi mada. Penyamaan, penyetandatan baina nabiyina ing antarané nabi kita nggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina Musa lan ing antarané Musa alaihi salam fi inzali kitabihi ing dalem diturunkannya kitab Allah jumlatan secara sekaligus. Jadi di situ juga ada kesan menyamakan. Jadi Quran juga pernah diturunkan sekaligus itu. Seperti halnya kepada Musa pun kitabnya Allah Taurat itu juga diturunkan sekaligus. Tapi tidak kepada Nabi Muhammad, melainkan ke langit dunia. Kalau yang sekaligus itu kan maksudnya sama-sama ada sekaligusnya gitu. Terus yang kedua, setelah at-taswiyah itu wa tabdilu lan ngutamaaken li Muhammadin kaduwe Nabi Muhammad atau melebihkan Nabi Muhammad fi inzali ing dalam dipun turunaken Al-Qur'an alaihi ing atase Nabi Muhammad munajjaman hale dipun angsur-angsur liyahfal supaya njaga. Luwih ceket njagane sapa Nabi Muhammad hu ing Al-Qur'an. Nah kalau sekaligus kan kabotan, kalau dididik kan, nek dididik diulang-ulang. Sedikit ada takrirnya, diulang-ulang ya makin kuat hafalannya. Karena itu mungkin jadi kalau sama Musa jelas sama. Kalau misalkan akan ada itu di orang-orang sekitar Nabi Muhammad itu kan lah mat mbok diturunno sekaligus lho Quran iki ben koyo nabi-nabi sak durunge blek ngono. Ben ketok lek cerdas ndak dicerit. Nah, ini dijawab pernah kok sekaligus tapi ke dunia, ke langit dunia gitu. Itu sama dengan Musa tapi ada lebihnya. Nabi Muhammad diturunkan secara berangsur-angsur, alasannya liyahfadhu supaya kuat Nabi Muhammad kalau jaga Al-Quran itu. Dan memang betul sampai sekarang
Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalau ada anak kecil yang hafid Quran, saya kira kita nggak boleh, maksudnya layaknya itu bukan anak kecilnya itu yang mengagumkan, tapi Al-Qur'annya. Tentu bahwa anak kecil itu hafal Al-Quran, tentu itu mengagumkan, tetapi sesungguhnya yang mengagumkan ya Al-Qur'annya itu. Kalau Al-Qur'annya ya sekaligus Allahnya gitu, sama nabinya, jadi mengagumkan Allahnya. Jadi Al-Qur'an kalamullah, Allah agung, Al-Qur'an agung, penghafalnya juga agung gitu. Saya kira urutannya jangan sampai dibalik, mengagumkan fenomena anak kecil bisa hafal Quran. Memang walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan juga sudah ada sebelumnya bahwa kaumnya Nabi Musa apa siapa itu akan datang satu kaum, gimana bunyinya saya redaksinya lupa itu ya, saya arti qaumun anajiluhum fi sudurihim, yang Injilnya itu mungkin Isa ya, karena Injil itu anajiluhum fi sudurihim, jadi kitab Injilnya ada di dalam dada. Kalau Injil sama Taurat kan hanya pastor mungkin yang hafal, tidak ada ceritanya anak kecilnya orang Yahudi atau anak kecilnya orang Kristen hafal Taurat sama Injil, itu jarang, tidak ada. Beda dengan Quran. Al-Quran ada, sudah sejak kecil sudah hafal. Tidak peduli itu mau budak, mau tidak budak, mau kaya, mau miskin, mau akal standar, mau akal tidak standar, itu Al-Quran ada yang sudah dititipkan oleh Allah ke orang-orang itu. Karena itu sampai ada yang mengatakan siapapun yang menganggap kalau dia sudah diberi Al-Quran oleh Allah, entah lewat hafalannya, entah lewat bahwa dia bisa baca itu, bisa mengerti itu, dan dia menganggap ada yang lebih baik daripada itu, maka dia sesungguhnya telah mengecilkan hal besar dan membesarkan hal kecil. Jadi kebalik, itu sudah segalanya. Kita diberi Al-Quran itu memang segalanya sudah. Saya kira tidak ada yang lebih romantis daripada Al-Quran itu mungkin ya. Mungkin ku ya. Ya kayak ngono ya. Ya, tak lanjut maneh. Jadi nek dituru blek ya angel nyokote. Masuk panganan kan yo didik-didik. Hebatnya rayap kan juga. Ya iso ngentekno kayu pirang gelondong iso, tapi kan didik-didik. Dan gitu. Mungkin itu ya kerennya di Al-Quran. Ya, saya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Syamah. Qala ngendika sapa Abu Syamah ta Imam Abu Syamah. Al-Mursyidul Wajiz jelasnya kitabnya. Ngendikane Abu Syamah fa in qulta fa qawluhu ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr. Fa in qulta moko lamun ngucap sapa sira faquluhu moko utawi pangendikane Allah Ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami sudah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadr, di malam Al-Qadr. Ayat 1 iku min jumlatil Qur'anil ladzi nazala jumlatan amla, iku termasuk dari kumpulan Al-Qur'an alladzi kang nazala mudun apa alladzi jumlatan sekaligus amla utawa ora. Maksudnya inna anzalnahu fi lailatul qadr iki kegolong surat Al-Qur'an sing mudun blek iku apa ora. Iki ono sing nganggo logika ngene wis. Informasi kan, ini kan informasi bahwa kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Jadi dikira ini kan yo masuk Quran sih, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Iki apa katut Quran sing mudun sekaligus iku apa ora? Fa illam yakun minhu, maka lamun ora ono. Maksudnya andaikan tidak ada
apa qauluhu ta'ala inna anzalnahu iku minhu saking Al-Qur'an alladzi nazala jumlatan. Fama nazala jumlatan, maka apakah nazala kang mudun apa ma jumlatan fama nazala jumlatan, fama moko ora ding, fama moko ora nazala mudun apa Al-Qur'an jumlatan sekaligus. Nek tenan gak kegolong inna anzalna ini gak masuk sing mudun sekaligus iku, berarti yo jane yo gak mudun sekaligus, mergo ono siji sing kelendran sing ketinggalan yaiku inna anzalna iku. Terus wa in kana minhu lan lamun ono apa inna anzalna iku, qauluhu inna anzalna iku minhu iku setengah saking Al-Qur'an alladzi nazala jumlatan, fama wajhu sihhati hadhil ibarah, fama maka apakah wajhu sihhati hadhil ibarah iku sisi kebenaran ungkapan ini. Nah terus hadil ibarah itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Loh nek ternyata itu termasuk turunnya, termasuk kegolong Quran sing mudun sekaligus itu, termasuk surat Al-Qadar itu. Terus piye maksudnya? Wong iku sik mudune sekaligus urung mudun kok. Sik urung mudun iku sekaligus sing kuno. Nek engko iku katut sing mudun sekaligus iki lha nyapa ya? Jadi seolah-olah inna anzalnahu fi lailatul qadar ini adalah bukan bagian dari Al-Quran, seolah komentar tentang Al-Quran yang seharusnya ada di luar Al-Quran. Sulit dibayangkan ada Al-Quran mengomentari Al-Quran. Mungkin begitu. Mungkin dia yang takon itu sulit membayangkan itu mungkin. Tapi kalau kita pakai logika syarah sama matan mungkin masuk. Karena kalau kita membayangkan ada kitab matan, ada kitab syarah, sulit kita bayangkan bahwa pensyarah adalah juga penulis matan. Sulit mungkin membayangkan. Masa nulis karya dikomentari sendiri? Tidak mungkin. Tapi ya mungkin saja. Karena sudah banyak itu. Kayak Fathul Wahab itu. Dia kan mengomentari karya matannya sendiri. Tahu seperti itu apa namanya? Jauharatut Tauhid. Imam Ibrahim Al-Laqani itu nulis nazom, dia komentari sendiri. Tebal pula komentarnya. Ada yang tipis, ada yang tebal. Ada yang diringkas, ada yang dibeberkan secara luas. Jadi beliau nulis nazom sendiri, dia komentari sendiri. Memang ada. Kalau kita bisa menerima itu ya jadi soal. Cuma ini dipersoalkan. Jarane Abu Syamah kultu ngucap sapa ingsun. Lahu wajhani. Lahu iku kaduwe pertanyaan, wajhani utawi dua wajah. Dua jawaban maksudnya, dua wajah ya. Ama utawi salah sijine wajahan ayakuna ing yen to kudu ana maknal kalami apa. Maknane kalam inna anzalnahu fi lailatul qadar, maknanya kudune iku anna hakamna, sak temene kita Allah hakamna iku wis memberikan keputusan hukum. Sapa kita Allah bi inzalihi kelawan menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadri ing dalam malam Lailatul Qadar. Ya, sekali lagi Lailatul Qadar juga kata majmu, karena lailah itu malam, al-qadar ya qadar. Artinya bisa bukan takdir ya qadar. Qadar. Atau al-amrul azim al-qadr itu. Jadi ya, kadar keagungan. Tentang definisi Lailatul Qadar kan banyak macamnya. Yang jelas Lailatul Qadar sudah jadi terma. Jadi maksudnya inna anzalna Lailatul Qadar, maksudnya itu kami sudah mengambil keputusan untuk menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi makna anna hakam nabi inzali ini sudah ada itu, turun bareng. Wa qadaina lan sudah mengkodokkan, memutuskan di kodok qadar Allah itu. Sapa kita Allah bi kelawan inzalil Quran. Wa qaddanna lan sampun nediraken sapa kita Allahu ing Al-Quran fil azal, di zaman azali. Ini lagi terma azali, ini lagi zaman sebelum ada zaman. Iya maksudnya.
Ya pengertiannya di apa namanya? Di teologi Islam itu begitu. Jadi ada zaman azali. Jadi zaman sebelum ada zaman itu namanya zaman azali. Yes, aku gak tahu mikir aku kan. Terus kuno-kuno lah pokoknya. Wajah nomor 2. Wasani lan utawi wajah nomor 2 anna lafdhu iku sak temene lafadznya inna anzalnahu itu iku lafzul mati adalah lafadz fi'il mati anzalnahu wa maknahu lan utawi maknane lafadz al istiqbalu adalah makna akan datang. Jadi ai maksudnya nunazziluhu atau nunziluhu, menurunkan sapa kita Allah, akan menurunkan sapa kita Allah ya Al-Qur'an jumlatan secara sekaligus fi Lailatul Qadri, di malam Lailatul Qadar. Jadi makna lafadznya mati tapi maknanya akan datang. Jadi sebenarnya surat Lailatul Qadar itu sudah ada sejak dulu. Jadi lafadznya mati tapi sebenarnya akan terjadi. Dan itu sudah lazim di bahasa Arab begitu. Ya, namanya rasionalisasi atau spekulasi kalau dikasarkan. Ya boleh-boleh saja, yes. Saya juga tidak tahu. Intah habis apa uraiannya Abu Syamah. Selanjutnya atsani, maksudnya dari tambihun itu, tambihat. Jadi al-awwalu tadi sudah sampai di sini. Terus tambihat yang kedua adalah atsani utawi tambih ingkang nomor kalih inggih menika kala ngendika sapa Abu Syamah aidon uga. Ngendikane Abu Syamah az-zahiru utawi sing jelas, pendapat ingkang jelas anna nuzulahu iku sak temene mudune Al-Qur'an jumlatan sekaligus ila sama'id dunya ke langit dunia qabla zuhuri nubuwati iku sak durunge pertelone nubuwatihi kenabian Nabi Muhammad. Jadi jelas Quran itu sudah amping-amping ning langit dunia sebelum Nabi Muhammad jadi nabi. Sudah ada di situ. Itu katanya Abu Syamah. Kalau kita ngurus dasarnya dari mana, ya ruwet zaman golek dhewe. Karo ini Abu Syamah di Al-Mursyidul Wajiz begitu yang dikutip Masyuti. Oke ngono lah. Nanti sebelum Nabi diutus itu. Kala ngendika sapa Imam Abu Syamah, wa yahtamilu lan mungkin apa ayakuna yen to ono apa mudune Al-Qur'an iku ba'daha sakwise nubuwah. Boleh jadi katanya. Tapi ya namanya pengetahuan yang ya tetap ya tidak bisa, harus ihtimal, memang harus punya kemungkinan, tidak bisa kita pastikannya sebagai wacana wawasan kita gitu. Boleh jadi setelah nubuah katanya. Terus Asyuyuti kemudian kultu ngucap sapa ingsun jari Asyuyuti az-zahir utawi qaul sing zahir sejatine huwa tsani jenis nomor loro, yaitu yahtamilu ayyakuna ba'da. Jadi setelah nubuah itu. Jadi setelah nubuah barulah Quran itu diturunkan. Gitu. Jadi nanti ini ada obrolan bahwa Nabi Muhammad itu nubuahnya itu apa namanya, bukan di gua Hira itu. Jadi nanti ada nanti. Itu wasiyakul atharis sabiqah lan utawi siakul kalam atau konteksnya wasiyakul athar lan utawi konteksnya al athari piro-piro athar kaul yang dari sahabat as-sabiqati sing wis kepungkur an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas iku sharihun jelas fihi ing dalem iku atsani. Jadi memang setelahnya nubuah. Jadi kalau zaman rujuk ke kaul yang pertama itu ada di situ. Memang Ibnu Abbas meriwayatkan itu turunnya memang di malam Lailatul Qadar setelahnya nubuah. Ada di nanti penjelasannya ada. Di awal pembahasan kaifiyatu inzalihi an Ibnu Abbasin sharihun fihi. Jadi jelas sudah terus terang tentang bahwa turunnya Al-Qur'an ke langit
dunia itu ba'dan nubuwah. Setelahnya apa jenenge? Setelahnya kenabian. Oke, kita lihat coba. Nah, ini di awal ini. Akhrajal Hakim wal Baihaqi ini an Sa'idin an Jabirin an Jabirin an Ibni Abbasin unzilal Qur'anu fi lailatul qadri jumlatan ila sama'id dunya wa kana bimawaqi'in nujumi wa kana Allahu yunziluhu ala rasulihi ba'dahu fi isri ba'din. Jadi ini mengindikasikan itu. Jadi summa unzila ba'da dzalika bi 20 sanatan. Nah, ini mengindikasikan jelas itu terjadi setelah kenabian. Jadi turunnya Quran itu bareng sudah nanti. Oke, lanjut lagi. Wa qala Ibnu Hajarin, wa qala lan ngendika sapa? Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Hajarin, Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari ing dalam syarah Bukhari, maksudnya mensarai Sahih Bukhari. Ngendikane Ibnu Hajar qad akhraja, teman-teman wis mentakhrij hadis sapa Ahmad, Imam Ahmad wal Baihaqi lan Imam Al Baihaqi fi Syu'ab dalam kitab Syu'abul Iman an Wathilah bin Al-Asqai, saking Wathilah bin Asqa, mentakhrij anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam unzilat dipun turunaken at-Taurat apa kitab Taurat lisitin kaduwe 6 dina madaina kang berlalu apa sitin min Ramadhana saking Ramadan. Taurat diturunkan di hari ke-6 bulan Ramadan. Wal Injilu lan diturunkan al-Injilu apa kitab Injil li salasa asyrota kaduwe 13 kholat kang berlalu apa 13 minhu saking Ramadan di hari ke-13. 6 13. Oke, wazaburu lan uga diturunkan apa az-zaburu kitab Zabur li sama ni asyrota kaduwe 18 kholat kang berlalu apa 18 minhu saking Ramadan, maksudnya di malam ke-18 Ramadan. Wal Qur'an lan Al-Qur'an lan diturunkan Al-Qur'an apa Al-Qur'an di arba'in wa ishrina kaduwe 24 malam selawe jelas atau 18 malam 19 6 malam 7 13 malam 14 gitu ya. Di arba'in wa ishrina kaduwe 24 kholat kang berlalu apa 24 minhu saking Ramadan, maksudnya Quran diturunkan di hari ke-24 bulan Ramadan atau malam bulan Ramadan. Jadi ya kalau ini sih malam ini, meskipun kita nggak bisa mungkiri ada setelah turunnya dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu ada yang nahari, ada yang lain. Dan sudah disampaikan sama Suyuti itu. Jadi kalau awalnya malam semua. Ya ini Al-Quran di hari ke-24. Kok enggak ada yang 17 ya? Siapa yang bilang 17 Ramadan itu ya? Aku ya gak ero. Mungkin nanti ada mungkin. Kalau 17 Ramadan ini kalau 17 Ramadan 24 mana gini. 24 Ramadan. Yang sampai sekarang bagi yang mengakui itu Lailatul Qadar terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan itu. Kemungkinan besarnya gitu. Tapi tidak ada yang memungkiri bahwa Quran pasti turunnya di malam Lailatul Qadar, pasti. Oke, wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat liyane. Wa suhufu Ibrahim lan uga den turunaken apa suhuf Ibrahim li awwali lailatin kaduwe pertamane wengi bulan Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim itu di awal bulan Ramadan. Qala ngendika sapa Ibnu Hajar wa hadzal haditsu lan utawi hadis menika mutabikun niku cocok li qauli kalian pangendikane Allah taala syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Dan ugi cocok Al-Baqarah 185 wali qauli lan ugi cocok
Kadue teng pangendikane Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadr, al-qadr ayat 1. Fayuhtamal. Ini bacanya ini beda-beda ini 3 harokatnya. Ini tadi yahtamilu, sekarang 3 harokat yuhtamalu. Untuk saya tetap bacanya yahtamilu, sehingga ihtamala memang diartikan sebagai kata kerja intransitif, jadi mungkin gitu ya, diartikan mungkin, mengandung kemungkinan gitu. Jadi fayahtamilu moko mungkin antakuna apa yen to ono Lailatul Qadri apa malam Lailatul Qadar fitil kasanati iku ing dalem taun iku. Kanat ono apa Lailatul Qadar tilkal lailata yo wayah wengi kuwi. Fa unzila mongko dipun turunaken apa Al-Qur'an fiha ing dalem iku Lailatul Qadar jumlatan sekaligus ila sama dunya teng langit dunia. Summa mongko nuli unzila dipun turunaken apa Al-Qur'an fil yaumir rabi'i wal 20 ing dalem dina ar-rabi'i wal 20 kang nomor 24 ilal ardi ning bumi. Oh biru saya ulangi lagi. Summa mongko nuli unzila dipun turunaken fil yaumi ing dalem dina ar-rabi'i kang 4 wal 20 lan 20 maksudnya 24 ilal ardi nang bumi apa sing dipun turunaken awalul Iqra bismi rabbika, awale surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbika Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi kok ono sing 17 Ramadan ya? Terus oleh tekon di informasi 17 Ramadan itu adalah malam nuzulul Quran. Wis gak pusing mikir kuwi wis ya. Apa ngono wis. Karo iku. Mbok kok golekne. Wis titik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan kultu dari Aswiti kultu ngucap sapa ingsun. Lakin tetapi yuskilu dadi masalah atau dadi muskil ala hadza ing atase ucapan menika, ing atase pangendikan tadi itu hari ke-6, ke-14 dan apa tadi itu yang hari ke-24 Ramadan Al-Qur'an diturunkan itu. Lakin tetapi jari Asy'idi yuskilu dadi muskil ala hadza ing atase riwayat menika tadi itu, hadis tadi itu. Apa sing muskil ma apa barang ishtaharo ingkang sampun terkenal apa maneh niku sing dadekno muskil min annahu saking sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bu Isa iku dipun utus sapa Kanjeng Nabi fi syahri Rabi'in ing dalem bulan Rabiul Awal. Iki kok aneh jarene dadi muskil padahal wis masyhur Kanjeng Nabi ku diutuse iku ndek bulan Rabiul Awal. Lah kok mudune Quran 24 Ramadan iki piye? Ini masalah iki. Wa yujabulan dipun jawab an hadza apa saking menika. Apa menika kemuskilan dijawab bima kelawan barang zakaru ingkang sampun nyebut sapa para perawihu teng niku emah. Isine mane annahu sak temene Kanjeng Nabi iku nubbi'ah didadekno nabi. Iku nubbi'ah didadekno nabi sapa Kanjeng Nabi Muhammad awalan pertama kali birru'ya kelawan ngipi fi syahri maulidihi ing dalem bulan dilairnone Kanjeng Nabi Rabiul Awal iku. Nanti dijawab wakai sing nyebutno bahwa Nabi itu memang diutusnya itu melalui mimpi di bulan dia lahir. Summa mongko nuli kanat ono muddatuha opo mongsone Kanjeng Nabi ngipi itu tadi dari awal mimpinya itu iku sitata asyurin 6 bulan. Jadi mulut bakdo mulut dilawal dilakir Rejab ruwah poso. Nah, manjing nang bulan kepitu iku Ramadan.
Nah, setelah 6 bulan berlalu sejak mimpi itu tadi, summa mongko nuli dipun paringi wahyu ilaihi opo sapa Kanjeng Nabi fil yaqzati ing dalem keadaan terjaga. Jadi bendak kaget paling pertama diberitahu lewat mimpi, baru kemudian diberitahu secara sadar. Karena sangat berat memang. Qaulan tsaqila. Tidak ada, Al-Quran memang abot kabehane. Coro aku karo sampean ngono wahyu wae nabi, wah angel nyampe none. Sing gak dipercaya wong, dipercaya tangga. Alah. Wis ruwet. Gak tak sampekno gak tak ngomong-ngomongne. Wah bener, membayang dadi nabi gak gampang. Dadi rasul gak gampang. Enak karek cangkeman sing kene. Terken enak wae dadi nabi. Abot sembarangan. Wis ping pira Quran sumpah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Wahai Muhammad, kowe iki tenanan utusan demi ingsun dhewe zat kang agung, kowe iki utusan Muhammad. Panjenengan Nabi Saleh. Piye? Wah dihujat wong sak ngono kuwe, sak Mekah. Gak diterima, dikucilkan. Sembarangan wis. Sampai diembargo barang resiko kata piye nek duduk nabi tenanan aku yakin apa nabi palsu kaya Imam Ghazali ngene paling ya gak disampaikan risalah timbang resiko. Wis ora usah diomongin dadekne pecah dulur paling ya ngono. Nah, ini memang abot memang. Itu pertama lewat ngimpi dhisik, pengangkatan pertama, SK pertama, terus baru kemudian 6 bulan kemudian di bulan Ramadannya Nabi baru ada wahyu secara sadar. Iqra Muhammad itu Jadi tetap intinya tidak ada masalah, tetap leko Ramadan. Maksudnya Zakara sama menyebutakan hutang informasi niku wa al-Baihaqi sapa Imam al-Baihaqi wa irulan lintuni Imam al-Baihaqi. Naam yo cari Asyuyuti. Iya iku maksudnya iku ndak patek dadi masalah, tapi nek iki marin dadi masalah tenan. Naam iya yuskilu dadi muskil alal hadis sabiki ngatasi hadis as-sabiki kang wis kepungkur. Apa sing dadi muskil apa barang maksudnya hadis informasi akhraja ingkang sampun mentakhriju ing emas sapa Ibnu Abi Syaibah Imam Ibnu Abi Syaibah fi Fadhailil Qur'an ing dalam kitab Fadhailul Qur'an an Abi Qalabah saking Abi Qalabah. Wala ngendika sapa Abi Qalabah unzilal kutubu kamilatan lailata arba'in wa ishrina min Ramadan. Unzilat dipun turunaken al kutubu apa pira-pira kitab kamilatan secara sempurna lailata arba'in wa ishrina di malam 24 min Ramadan saking Ramadan. Maksudnya 24 malamnya, di malam 25 tetap diganjil. Saya ngukui diganjil. Pemahaman saya gitu, jadi malam 24 maksudnya 24 malamnya. 24 sekarang Ramadan malamnya, malam 25. Titik nah iki terus dadi muskil tenan iki. Nek didasarkan pada hadis yang di atas itu. Jadi kalau yang hadis tadi yang nyebutkan Injil, nyebut Taurat itu rapatek nemen muskile, tapi nek sing nisori muskil tenan nek di depno karo hadis sing sadurunge iku. Maksudnya mas taharu min annahu bu'itsa fi syahri rabi' enggak begitu muskil. Sing muskil tenan iki sing tabrakan tenan iki ya Abi Qalabah iki, gitulah kata Suyuti kira-kira. Asal-itu artinya tambahan at-tambihu asal-itu. Tambah kang nomor 3 inggih menika kala ngendika. Kala ngendika sapa Abu Syamah ta Imam Abu Syamah. Ayutun uga. Fa ingkila jarene Abu Syamah. Fa ingkila moko lamun dingendikakno. Andaikan diucapkan maksudnya ditanyakan. Masirru fi nuzuli munajjaman. Ma apakah asiru iku rahasia, sir. Rahasia fi nuzuli ing dalem mudune Al-Qur'an munajjaman hale berangsur-angsur.
hale diturunkan berangsur-angsur atau dicicil, diangsur. Wahala kenapa tidak? Wahala lan kenapa tidak nazala mudun apa Al-Qur'an kasairul kutubi kaya dini sisanya kitab-kitab yang lain. Maksudnya kitab-kitab lain selain Al-Qur'an. Jumlatan sekaligus. Ngapain tuh Quran tuh enggak turun kayak kitab-kitab lain tuh sekaligus? Kulna jawab sapa kita. Ngapunten. Sorry. Tetap Abu Sama. Kulna jawab ngucap sapa kita maksudnya Abu Sama lan Balan. Hadza utawi iki pertanyaan, hadza utawi iki maksudnya iki pitakonan iku soalun pitakonan kota wala ingkang sampun menguasai atau mengambil alih Allahu sapa Allah tawalla kota wala teman-teman mengambil alih Allahu sapa Allah jawabahu ing jawab soalun. Maksud iki pertanyaan sing Gusti Allah dhewe sing jawab. Faqala terus ngendika sapa Allah taala wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Wis iki alladzina kafaru jan hebat. Awak dhewe pangkate apa to jane gak tau dikutip Gusti Allah. Alladzina kafaru dikutip. Wis wingi tak omong. Alladzina kafaru wa qala lan ngendika sapa wong kafir laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Nyapa sih Quran ya mudun dicicil ndak langsung blek. Al-Furqan 32. Yaknuna menghendaki sapa wong sing takon alladzina kafar. Kama unzila kaya dene diturunaken. Alaman apa diturunaken apa kama kaya dene barang maksudnya kitab unzila kang diturunaken apa ma alaman ing atase wong qablahu. Atau rasul qablahu sakdene Kanjeng Nabi Muhammad manen niku minar rusuli saking pira-pira rasul. Fa ajaba terus menjawab sapa Allahum teng ucapane wong kafir niku. Biqauli kelawan pangendikane Allah. Kadzalika ya kaya dene mengkono ay maksude anzalnahu kadzalika. Anzalna wis menurunkan sapa kita Allah ing Al-Qur'an kadzalika kaya dene mengkono. Maksude kaya dene mengkono hale mufarraqan den pisah-pisah maksudnya den angsur linusabbita tujuane supaya netepaken sapa kita Allah bihi kelawan diturunkan berangsur-angsur iku fuada ka ing manah sira Muhammad. Tujuane netepaken maksudnya piye? Maksudnya lil muqawwiyah supaya nguataken sapa kita Allah bihi kelawan diturunkan berangsur-angsur itu atau diturunkannya Al-Qur'an berangsur-angsur itu nguataken qalbaka ing manah sira Muhammad. Fa innal wahya krana sak temene wahyu idza kana iku are kalane ana apa wahyu ya tajaddadu iku dadi anyar fi kulli hadisatin ing dalem saben-saben kedadosan. Maksudnya selalu baru, update, up to date. Update-nya gitu. Kana moko ana apa iku wahyu aqwa iku luwih kuat lil qalbi kadri ati. Nek dinyari terus. Nanti nek gak diupdate nih kan ndak iso. Jadi kalau kita sepakat dengan update, maka kita sesungguhnya mesti logis kenapa Quran itu diturunkan berangsur-angsur. Ya supaya update itu tadi. Ngupdate, hati-hati nih obah mana ya. Dan juga selain lebih menguatkan kepada hati, juga wa'asyad dalan luweh nemen apa nih inayatan perhatiane bil mursali ilahi kelawan wong kang den utus ilahi apa maring Allah. Jadi lebih perhatian lah kalau update terus. Jadi turun selalu baru gitu. Wa yastalzimulan meniscayakan dalika opo. Wah iki aku singkat iki. Harokatnya ndak sama. Oke, saya baca berbeda dengan harokatnya. Wa yastalzimulan meniscayakan dalika opo mengkunu turun. Di setiap ada kejadian turunnya Quran secara berangsur-angsur itu meniscayakan kasratan nuzulil malaki ing akeh mudune malaikat ilahi nang Nabi Muhammad. Jadi otomatis Quran sering mudun, otomatis malaikat juga sering mudun. Mergo Quran gak mudun dhewe. Mesti digawa malaikat kan. Jadi nek wis akeh mudune malaikat piye? Meniscayakan tajdidal ahdi bihi. Meniscayakan wata jadi dal ahdi bihilan nganyar-nganyari perjanjian atau nganyar-nganyari mongso bihi kelawan
Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi terbarukan terus. Jadi update lah. Wabimalan kelawan barang ma'ahu ingkang bareng karo Kanjeng Nabi. Apa itu sing dinyar-nyari? Minar risalati. Manya itu isinya kan juga yang termasuk yang diperbaharui. Minar risalati saking risalah kerasulan, tugas rasul alwaridati kang teko tumeka min dzalikal jinabil azizi saking ngersane sisi Allah al-aziz ingkang agung, dari kehadiran yang maha agung. Itu jelas nyar terus sehingga dengan begitu fayahdusu terus terjadi secara baru lahu kadue Nabi Muhammad minas sururi saking kebahagiaan. Apa ma barang taksuru kang terbatas anhu saking ma al ibaratu apa ungkapan, maksudnya sehingga kebahagiaan itu akan selalu baru kalau selalu ada malaikat datang. Iku ora ono sing ngungkuli kebahagiaan iku bagi Kanjeng Nabi Muhammad itu. Jadi kebahagiaan yang enggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Dengan Nabi Muhammad sempat sebelum turun surat Ad-Duha itu kan Nabi susah. Jibril ora teko-teko iki sampai ada riwayat karena ada anjingnya, karena ada ya itulah yang banyak itu. Tapi Kanjeng Nabi keuangan ditekani Jibril. Itu perjumpaan yang melebihi apapun di dunia ini ya, yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata tadi itu. Walihadalan karena alasan inilah kana ono opo mudune Quran iku sing awal tadi itu, mudunya Quran secara berangsur-angsur iku ajwadama paling api barang yakunu kang ono opo ma fi Ramadan iku di Ramadan likasrati liqaihi Jibril krono akeh tatemune Kanjeng Nabi Muhammad Jibril nang Jibril gitu. Nah, memang kekasihnya konon karena seringnya Jibril ini disebut, orang Yahudi itu gak sewenang belas jenenge Jibril. Mungkin kecewa orang Yahudi itu. Maka anak aduwal li Jibril apa indahu nazzalahu ala qalbik, dan itu gara-gara ada orang yang sinis terhadap Jibril. Kalau bukan ya golongan orang Yahudi itulah. Ada pernah juga yang mengatakan katanya budaya tanding apa itu dulu. Yang diskusi-diskusi dulu waktu kita di Jogja sudah ada seperti itu. Jadi ada budaya tanding apa, jadi dimunculkan nama Jibril. Ya terserah kan, sama-sama analisa. Oke, selanjutnya wakilah lan dipun ngendikaaken makna linusabbita bi fuadaka utawi maknane lafadz linusabbita bi fuadaka iku maksude litahfau supaya njaga utawa ngapalaken sapa sira Muhammad hu ing Al-Qur'an. Fa innahu krana sak temene Nabi Muhammad alaihi salam kana iku ana sapa Nabi Muhammad ummiyan, itu nabi kang ummi. Nabi ummi itu tegesnya dipun jelasaken layak ra'u ora maca sapa Nabi Muhammad walayak tubulan ora nulis. Ini saya tidak bisa mengartikan tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetap saya pakai lafaz saja, tidak membaca dan tidak menulis. Pertanyaannya apakah Nabi pada saat itu tidak bisa membaca atau tidak bisa menulis, saya tidak tahu. Yang jelas informasinya layak roh, tidak membaca, tidak menulis. Nabi itu terkenalnya ummi karena membaca dan menulis adalah aib di orang Arab, sehingga sebutan ummi itu menjadi pujian, bukan buta huruf. Kalau buta huruf cacian. Atau ada saatnya memang sebutan buta huruf itu dalam konteks tertentu menjadi pujian. Kalau di Arab memang cacian, pujian konteksnya. Jadi an-nabiyil ummi itu memuji, bukan mencaci. Karena kalau mencaci malah al-katib itu mencaci. Jadi bisa baca, bisa nulis itu malah cacian. Karena bisa baca, bisa menulis itu membuktikan bahwa dia tidak hafal, hafalannya tidak kuat gitu. Jadi pujian lah konteksnya itu, Nabil Ummi.
Karena tidak membaca dan tidak menulis, fafurriqa moko dipun pisah-pisah apa Al-Qur'an alaihi ngatasé Kanjeng Nabi, dipun pisah-pisah maksudnya diangsur lihat buta supaya tetep indahu ing ngersane Kanjeng Nabi hifdzuhu apa ngapalne Quran bi khilafi ghairihi benten kalian sakliyane Kanjeng Nabi Muhammad. Ghairihi itu minal anbiya'i saking pira-pira nabi, beda dengan nabi-nabi lain selain Nabi Muhammad. Napa sebabnya fa innahu krana sak temene ghairihi nabi selain Nabi Muhammad itu kana ono apa nabi lain katiban itu memang seorang penulis, maksudnya menulis Quran tur bisa baca tur membaca, fayumkinuhu sehingga memungkinkan hu teng nabi selain Nabi Muhammad hifdzul jami'i apa ngapalne kabeh. Mergo nulis lan maca, jadi iso nulis maca. Tradisinya mau membaca dan menulis sejak Nabi Musa apa menulis dan membaca memang gitu. Jadi diturun noblek gak ada masalah, mungkin gitu ya. Nanti ada kondisi tertentu di mana memang al-ummi sebagai pujian, mungkin gitu, dan seterusnya bisa dipikir sendirilah. Saya menjelaskan bukan karena situ nggak tahu, tapi memang saya ngomong gitu saja. Saya gak tahu ngomong mungkin kok gak roh, tidak punya pokok aku ngomong lah, tidak punya persepsi biye. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Ibnu Furaq ngendikane kila dipun ngendikaaken unzilatit Taurat jumlatan. Unzilat dipun ngendikaaken keliru. Unzilat dipun turunaken at-Taurat apa kitab Taurat jumlatan sekaligus. Alasane li annaha krana sak temene Taurat jarene Ibnu Furaq. Li annaha krana sak temene Taurat nazalat iku mudhun apa Taurat ala nabi ning atase nabi yaktubu kang nulis sapa nabi wa yaqra ulan maca sapa nabi. Wa huwa sapa nabi yaktub wa yaqra. Iku Musa, Nabi Musa. Karena Musa bisa menulis. Kalau di kitab Injil itu kita di terjemahan yang saya punya itu ada Alkitapedia. Itu bagus sekali itu. Saya pengen bikin program seperti itu. Insyaallah. Nanti ono Kitapedia itu jadi menjelaskan seluruh konten yang ada di Injil itu. Di pertama kitab Kejadian itu penulisnya siapa, masanya, kejadiannya apa, tokohnya siapa, ada semua. Begitu saya klik langsung menuju ke ayatnya gitu, langsung menuju ke kajiannya ya. Itu saya kira menarik. Ya itu memang Musa penulisnya. Di kitab Kejadian itu penulisnya Musa gitu. Wa unzilalan dipun turunaken Al-Qur'an wa apa Al-Qur'an mufarraqan halidipun angsur li annahu krana sak temene Al-Qur'an unzila iku diturunkan apa Al-Qur'an ghairu maktubin ora den tulis, diturunkan dalam keadaan tidak ditulis ala nabiyyin ummiyin ing atase nabi ummiyin kang ummi, maksudnya la yaktub wa la yaqra. Wa qala lan ngendika sapa wairuhu sak liyane. Ya wairuhu iki seperti sudah sering saya sampaikan, ini dikutipnya di Al-Burhan, Burhannya Az-Zarkashi itu. Waqala ngendika wairuhu sapa sak liyane Ibnu Furaq innama ngendikane wairuhu innama hanya saja lam yanzil mboten mudhun apa Al-Qur'an jumlatan wahidatan sekaligus. Quran tidak turun sekaligus itu li anna minhu krana sak temene minhu saking Al-Qur'an iku krana sak temene minhu iku setengah saking Al-Qur'an an-nasikha utawi ayat kang nasih wal mansukh lan ayat kang mansukh, ono sing menghapus dan ada yang dihapus. Karena itu enggak mungkin turun sekaligus. Walaya ta'attalan ora teko, maksudnya ora ono kemungkinan dalika apa walaya ta'attalan tidak mungkin. Tidak datang maksudnya tidak walaya ta'atta maksudnya tidak mungkin dalika apa mengkono turun sekaligus illa kejaba. Atau dalika apa mengkono nasih mansukh illa kejaba fima ing dalem barang, maksudnya Al-Qur'an unzila kang den turunaken apa Al-Qur'an mufarraqan hale terpisah-pisah atau diangsur. Jadi enggak mungkin ada nasih mansukh kecuali dalam yang diturunkan secara berangsur-angsur. Engko ono meneh pertanyaan sing megeli-megeli ngono. Nyapa nek Gusti Allah Maha Weruh dadak
ono sing mansub barang. Nek wis trae wis ono ae lah. Iswamin hulan setengah saking Al-Qur'an ai wali anna minhu. Kan krana sak temene iku setengah saking Al-Qur'an ma utawi barang. Wa kang utawi ma iku jawabun dadi jawaban li soalin kaduwe pertanyaan. Karena tidak diturunkan sekaligus itu karena di bagian dari Al-Qur'an ada yang merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan. Wa min hulan setengah saking Al-Qur'an ma utawi barang. Huwa kang utawi ma ingkarun itu pengingkaran, wujud pengingkaran ala qaulin ing atase satu pernyataan kila kang den ucapno apa qaul au fi'lun itu ing atase satu perbuatan fi'ila kang den lakoni apa pekerjaan. Maka takut damalan teman-teman wis kempukun dalika apa mengkuno keterangan bahwa Al-Qur'an itu merupakan jawaban dari suatu pertanyaan atau berupa pengingkaran terhadap suatu pernyataan atau berupa pengingkaran terhadap suatu tindakan. Itu sudah diterangkan fi qauli Ibnu Abbas ini dalam pengendikan Ibnu Abbas. Napa pengendikan Ibnu Abbas iki sampun diterangkan wa nazzalahu lan sampun menurunkan huteng Al-Qur'an Jibril sapa Jibril bijawabi kalamil ibadi kelawan nggawa jawaban kalame para hamba wa amalihim lan perbuatane para hamba. Afassara lan sampun menafsiri sapa Ibnu Abbas bihi kelawan niki pernyataan wa nazzalahu Jibrilu bijawabi kalamil ibadi ini pernyataan Ibnu Abbas ini lan sampun menafsiri sapa Ibnu Abbas bihi kelawan ungkapane nazzalahu Jibril bijawabi dan seterusnya itu menafsiri qaulahu ing pangendikane Allah taala wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsir. Jadi mereka tidak datang kepadamu dengan suatu perumpamaan kecuali kami mendatangkan kepadamu dengan kebenaran. Maksudnya memang kalau mereka bawa hal disampaikan kepada Muhammad dan dinyatakan lebih baik, maka Allah akan menjawab secara lebih benar lagi daripada yang sudah dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Dan itu enggak mungkin kalau tidak ada yang mendahului. Jadi harus berangsur-angsur. Akhraja sampun mentakhrij teng mriki pangendikan iki qaul Ibnu Abbas niki anhu saking Ibnu Abbas. Akhraja sampun mentakhrij teng qaul niki wau anhu saking Ibnu Abbas Ibnu Hatim bin Sufyan Imam Ibnu Hatim. Fal hasilu maka utawi hasilnya kesimpulannya annal ayata sak temene ayat Al-Qur'an tadammanat iku mengandung apa ayat berisi maksudnya hikmata ini ing dua kebijaksanaan, dua hikmah li inzalihi kaduwe diturunkannya Al-Qur'an mufarraqan ing dalam keadaan atau hale dan angsur terpisah-pisah. Kira-kira begitu. Wis muga-muga bermanfaat, muga-muga tambah ilmu, tambah iman, muga-muga tetap istiqomah, matur nuwun sing akeh, sepuraku sing akeh. Enek klera-klerune aku njuk sepuro sing akeh, matur nuwun sing akeh. Muga-muga tetap istiqomah. Tadnibun wallahu a'lam bishawab. Bisil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati.